Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini saya akan menyampaikan sebuah judul, yaitu larangan meminta-minta dan bolehnya menerima pemberian tanpa meminta dan dengan kemurahan hati. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Penggalan hadis Nabi tersebut akan sangat berharga manakala kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Senada dengan syariat Islam lain bahwa kita dilarang meminta kepada orang lain, namun sebaliknya kita diperbolehkan menerima pemberian yang disertai kemurahan hati. Ini sebagaimana disampaikan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazal rajulu yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atul lahmin." Senantiasa ada seorang yang suka meminta-minta kepada orang lain hingga pada hari kiamat ia datang dan pada wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah pernah memberi contoh kepada sahabatnya perihal kedermawanan. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani, thumma qala ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwatun, faman akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi, wa man akhadhahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi, kalladhi ya'kulu wa la yashba'u al-yadul 'ulya khairum min yadis sufla." Yang artinya, aku pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberiku. Kemudian aku meminta lagi, maka beliau memberiku kembali. Kemudian aku meminta lagi, maka beliau pun masih memberiku lagi. Seraya bersabda, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu menarik lagi indah, maka barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya, maka harta itu akan memberkahinya. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah." Hadis riwayat Bukhari. Kisah menarik tentang kedermawanan juga dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat Umar. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-'ata'a fa'aqulu a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni, faqala khudhu idza ja'aka min hadzal mali syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsaka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberiku suatu pemberian, lalu aku berkata kepada beliau, "Berikanlah kepada orang yang lebih fakir dariku." Maka beliau bersabda, "Ambillah jika telah datang kepadamu dari harta ini, sedangkan kamu bukan orang yang akan menghambur-hamburkannya dan tidak pula meminta-mintanya, maka ambillah. Selain dari itu, maka janganlah kamu menuruti nafsumu." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umat manusia untuk meminta-minta tanpa kebutuhan yang sangat mendesak, karena hal itu termasuk menghinakan diri, cinta dunia, dan tamak terhadap harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa orang yang terbiasa meminta-minta pada hari kiamat kelak akan datang sedangkan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Hal itu sebagai balasan bagi dirinya
karena sedikitnya rasa malu yang ia miliki ketika meminta-minta di saat di dunia. Adapun hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari untaian hadis di atas, yang pertama, larangan meminta-minta harta orang lain tanpa kebutuhan yang sangat mendesak. Yang kedua, bolehnya mengambil harta pemberian orang lain dengan tanpa meminta-minta. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.